Sementara kan otomatis zaman dulu juga ada pejuang yang beragama Islam. Betul. Masa iya pejuang zaman dulu tidak punya keinginan untuk membentuk sebuah negara Islam gitu kan, demi menjalankan agama yang seutuhnya. Bagaimana nih Kang, kalau misalkan keinginan membuat negara Islam yang ada di pemikiran kalangan masyarakat, apabila dikaitkan dengan aksi para pahlawan zaman dulu, apakah ada basis legitimasinya gitu untuk konsep bernegara ini? Nah, jadi menurut saya poinnya dua. Satu, bahwa keinginan umat Islam untuk mendirikan negara Islam itu sah dan wajar, itu hak umat Islam, dan kita secara sejarah juga pernah melakukan itu. Sebentar, itu anunya. Ya, mengapa saya mempertanyakan hal ini gitu ya Kang? Pertama karena keumuman yang ada sekarang tuh hanya fokus pada peringatan-peringatannya saja, tapi tidak memperingati ideologi apa yang dibawa oleh para pahlawan ketika berjuang zaman dulu. Betul. Sementara kan otomatis zaman dulu juga ada pejuang yang beragama Islam. Betul. Masa iya pejuang zaman dulu tidak punya keinginan untuk membentuk sebuah negara Islam gitu kan, demi menjalankan agama yang seutuhnya. Bagaimana nih Kang, kalau misalkan keinginan membuat negara Islam yang ada di pemikiran kalangan masyarakat, apabila dikaitkan dengan aksi para pahlawan zaman dulu, apakah ada basis legitimasinya gitu untuk konsep bernegara ini? Betul sekali. Justru kalau kita lihat atau berkata kepada sejarah, jadi cita-cita atau keinginan untuk mendirikan negara Islam itu punya basis legitimasi dan punya akar histori yang kuat. Jadi kita tahu bahwa organisasi modern pertama yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa itu adalah Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudin tahun 1905. Nah, sangat jelas bahwa di dalam DNA Sarekat Dagang Islam itu sudah ada benih-benih cita-cita keinginan untuk mendirikan negara Islam, dan Belanda pun tahu persis itu gitu. Tapi Belanda kan tidak melakukan pendekatan secara represif, baik itu kepada kelompok Islam yang ingin mendirikan negara Islam ataupun kepada kelompok bumi putra yang lain, termasuk PKI juga tidak dibubarkan gitu kan, yang sudah jelas ingin mendirikan negara komunis. Kemudian juga PNI tahun 1927 yang jelas ingin mendirikan negara sekuler, intinya semua ingin lepas dari kekuatan Belanda. Nah, bagusnya Belanda itu dia tidak bertindak secara represif. Mereka mengakui juga hak politik bumi putra itu. Nah, bahkan Belanda sempat menawarkan juga kepada bumi putra ini untuk membentuk parlemen lah, sebuah parlemen yang namanya Volkskrant. Nah, hanya ditolak ketika itu karena mereka tidak mau menempuh perjalanan itu melalui jalur parlementer. Nah, kemudian ketika terjadi perang Asia Pasifik, ya, Soekarno dan Hatta itu kalau tidak salah tahun 1939 ini diundang ke Tokyo, ke Jepang, dan di sana dia dijanjikan kemerdekaan oleh Kaisar Jepang walaupun tidak bertemu secara langsung gitu. Nah, wujud dari atau implementasi dari janji Kaisar itu, maka di sini kemudian dibentuk yang namanya Dokuritsu Junbo Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang penting. Jadi baik itu pemerintah Jepang ataupun para tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia, ini mereka sepakat bahwa itu pilihan yang terbuka. Apakah Indonesia merdeka nanti itu akan menjadi sebuah negara Islam atau menjadi negara sekuler atau negara komunis, itu silakan berkompetisi. Jadi dalam salah satu pidato Soekarno itu, kalau tuan-tuan ini ingin negara merdeka nanti itu negara Islam, silahkan bekerja sekuat tenaga, bercucuran darah dan keringat, bekerjalah siang dan malam, rebut hati rakyat supaya memilih negara Islam. Begitupun kalau misalkan tuan-tuan ingin negara merdeka ini negara komunis, sama gitu. Nah, jadi kalau kita berkaca kepada sejarah, cita-cita umat Islam untuk mendirikan negara Islam itu bukan hal yang tabu, itu diakui gitu dalam sejarah dan terjadi gitu, walaupun dalam konteks tahun 1945 umat Islam ini belum berhasil, bukan gagal tapi belum berhasil. Kenapa? Karena
Soekarno pada waktu itu ingin supaya energi ini difokuskan dulu untuk merebut kedaulatan. Nah, Soekarno kemudian menjanjikan bahwa kompetisi itu akan dibuka kembali kalau Indonesia ini sudah memiliki kedaulatan, sudah stabil, sudah minimalnya bisa melaksanakan pemilu. Nah, tahun 1955 Soekarno menepati janji itu. Jadi itu kan pemilu pertama di Indonesia merdeka ya. Nah, ada dua pemilu. Satu pemilu untuk legislatif kalau tidak salah bulan Oktober. Nah, kemudian satu lagi pemilu yang khusus untuk membentuk Dewan Konstituante. Nah, tugas Dewan Konstituante inilah untuk memutuskan apakah Indonesia ini akan menjadi negara Islam, negara komunis atau negara sekuler nasional, misalnya sekuler. Nah, jadi kan zaman dulu itu ini adalah open legal policy gitu. Jadi tidak ada hal yang tabu, itu kan sepenuhnya dikembalikan kepada hak politik rakyat untuk menentukan. Nah, hanya sayangnya kembali lagi-lagi cita-cita untuk memperjuangkan negara Islam ini belum berhasil tahun 55 karena diberi waktu 4 tahun juga tidak mencapai kata sepakat. Ya, akhirnya Soekarno kemudian mengambil kebijakan melalui dekret presiden 5 Juli tahun 59 kembali ke Undang-Undang Dasar. Nah, jadi menurut saya poinnya dua. Satu, bahwa keinginan umat Islam untuk mendirikan negara Islam itu sah dan wajar, itu hak umat Islam dan kita secara sejarah juga pernah melakukan itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang menjadi persoalan adalah apakah negara Islam ini bisa diperjuangkan melalui cara-cara yang lain, yang tidak Islami gitu maksudnya. Nah, itu kan yang tidak boleh kan itu. Jadi yang tidak boleh itu kalau cita-cita negara Islam ini diperjuangkan melalui cara-cara yang tidak Islami, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi untuk sekarang nih, Kang Jaki, untuk merebut apa ya, untuk mewujudkan negara itu, apakah dengan cara dahulu, apakah dengan cara sekarang yang disebutnya itu demokrasi, mungkin kita ikut demokrasi dan ikut pemilihan dan yang lain-lain, apa bagaimana menurut Kang Jaki itu? Ya betul. Jadi kembali kepada sejarah tadi ya, cita-cita perjuangan negara Islam itu selalu diwujudkan melalui koridor demokrasi. Ya. Itu kan sejarahnya mengatakan seperti itu. Jadi tanpa kekerasan. Jadi kembali kepada yang tadi, negara Islam ini tidak boleh diperjuangkan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Misalnya melalui terorisme atau melalui makar. Dan kita sudah punya pengalaman itu melalui demokrasi sesuai dengan aturan negara. Dan kita itu bukan gagal, tapi hanya belum berhasil. Kenapa belum berhasil? Karena belum bisa mencapai suara mayoritas. Kan itu. Ya dulu misalkan di PBKI maupun di Dewan Konstituante, untuk bisa terwujud negara Islam itu butuh persetujuan 3/4 dari peserta musyawarah. Jadi bukan masyarakatnya yang harus mayoritas mungkin. Kan masyarakat kita mayoritas Muslim. Masyarakat kita secara agama mayoritas Muslim, tapi sebagaimana diterangkan oleh para cendekiawan Barat, secara politik ideologi ini terbagi ke dalam 3 golongan. Ya kan, ada yang memang secara politik lebih dekat kepada Islam, menginginkan Islam ini menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya dasar peribadatan saja. Ada yang memilih, mereka juga Muslim, tapi secara politik orientasinya ingin lebih memilih kepada negara yang nasionalis sekuler. Nah, yang komunis juga secara agama kan sama juga Muslim. Nah, jadi kembali kepada pesan Soekarno tadi, kalau Anda sekalian itu ingin Indonesia merdeka nanti ini negara Islam, silahkan rebut hati rakyat supaya mengerti. Berarti permasalahannya Kang Jaki dari Muslim itu sendiri yang tadi, bahwa setiap Muslim itu belum punya keinginan untuk menjalankan agama secara utuh dalam konsep bernegara mungkin. Yang seharusnya setiap Muslim punya keinginan untuk menjalankan agama secara utuh. Nah, motif jawaban dari Kang Jaki tadi bahwa tahun 55 Soekarno itu mengadakan 2 pemilu ya Kang Jaki ya. Pemilu umum dan pemilu untuk Dewan Konstituante.
Tapi menurut pengetahuan saya, Dewan Konstituante itu sendiri dibubarkan oleh Soekarno. Betul, Ya. karena sudah diberi kesempatan selama 4 tahun, tidak ada satupun kekuatan politik ideologi di Indonesia ini yang bisa mencapai mayoritas. Kan itu persoalannya, kan baik itu kelompok nasionalis atau kelompok komunis atau kelompok Islam, ini sama-sama memakai koridor aturan main yang sama. Yang sama, Kalau mereka betul. ingin goal cita-cita Keinginannya. itu harus memperoleh mayoritas suara. Iya. 3/4 dan itu tidak hanya mencapai, Tidak makanya hanya Soekarno kemudian mengambil Jalan untuk jalan pembubaran untuk Dewan membubarkan Dewan Konstituante. Konstituante. Karena kan negara juga kan tidak bisa dibiarkan terus-menerus dalam ketidakpastian gitu ya. Dalam ketidakpastian. Jadi langkah Soekarno itu karena tidak ada kepastian dari Nah. tubuh Dewan Konstituante itu sendiri. Tuh. Tapi ini Kang Jaki ya, itu kan misalkan taruhlah cerita orang zaman dulu para pahlawan. Tuh. Dan sekarang kita hidup di tahun 2024 yang segala teknologi pun sudah canggih. Apakah keinginan untuk bentuk negara Islam masih relevan di zaman sekarang gitu Kang Jaki? Nah, saya kira selama mayoritas penduduk rakyat Indonesia itu Muslim, isu ini akan tetap relevan sampai kapanpun. Kecuali kalau misalkan nanti tiba-tiba rakyat Indonesia ini sudah bukan Muslim lagi, ya mungkin isu ini juga akan bergeser. Nah, itu saya kira yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita semua tahu bahwa NKRI itu adalah negara yang belum final, malah masih sangat jauh kalau dikatakan Untuk final final. Baik secara legitimasi hukum maupun dari sisi konsolidasi politik ataupun konsolidasi ideologi gitu ya.